Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Emmanuel AC. Video kali ini saya akan share soal SKB tentang keperawatan jiwa. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung aja. Soal nomor 1. Seorang perempuan umur 37 tahun dirawat di RSJ merasa letih, lemah, pucat, detak jantung cepat setelah didiagnosa HIV/AIDS. Sambil menangis, ia mengatakan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Acceptance. B. Bargaining. C. Depresi. D. Denial. E. Anger. Oke teman-teman, silakan dijawab. Oke, mari kita bahas satu persatu. A. Acceptance atau dikenal dengan fase penerimaan. Artinya pikiran pada objek yang hilang sudah berkurang. Artinya klien sudah mulai menerima kenyataan. Bagian B. Bargaining atau tawar-menawar. Artinya ungkapan yang secara verbal dapat berupa pengandaian. Misalnya, seandainya saya hati-hati, mungkin ini tidak terjadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau bagian C, depresi, ini artinya kalian menunjukkan sikap menarik diri, ya, susah tidur, putus asa, begitu. Kalau bagian E, anger atau marah-marah, ya, ini artinya kalian mulai sadar akan kenyataan marah itu diproyeksikan pada orang lain. Kalau denial artinya klien menyangkal atau tidak mempercayai kenyataan. Misalkan ini tidak mungkin, saya tidak percaya itu terjadi. Nah, jadi di soal ini adalah jawaban yang paling tepat adalah denial. Oke, soal nomor 2. Seorang laki-laki umur 22 tahun. Ini bukan 2 tahun ya teman-teman, tapi 22 tahun yang dirawat di RSJ. Klien mondar-mandir selama 1 jam sambil memandangi orang lain tanpa berkedip, mengepalkan tangan dan mulut komat-kamit. Tiba-tiba ia menarik rambut dan memukul wajah pasien lain yang sedang melintas di depannya. Perawat segera bertindak dengan mengikat dan mengurungnya di ruang isolasi. Pertanyaan, apakah tindakan keperawatan selanjutnya? A. Bantu klien melupakan amarahnya. B. Observasi tingkat kemarahan klien. C. Ajarkan klien cara mengontrol marah. D. Kaji kesiapan klien untuk melepaskan ikatan. E. Bujuk dan ajak klien untuk mendiskusikan kemarahannya. Oke, mari kita perhatikan ya. Itu saat kalian marah atau mengamuk, apalagi hingga memukul orang lain, maka tindakan yang kita lakukan adalah itu mengikat dan mengurungnya. Kan itu sudah benar. Nah, apakah tindakan selanjutnya begitu ya? Jadi itu setelah kita ikat dan isolasi pasien tersebut, itu hal yang harus kita lakukan adalah kita pantau dulu atau observasi kemarahannya ya. Setelah kondisi pasien sudah mulai menurun, kondisi marahnya sudah menurun, dia sudah agak tenang. Nah, barulah kita melaksanakan tindakan keperawatan yang lain seperti mengajarkan kalian cara mengontrol marah, ya, gitu. Kaji kesiapan kalian untuk melepaskan. Nah, saat dia di puncak marahnya, kita observasi dulu, ya, gitu. Jadi jawaban adalah bagian B. Oke, lanjut soal nomor 3. Seorang perawat bertugas di RS Jiwa akan melakukan asuhan keperawatan dalam bentuk strategi pelaksanaan pertama dengan risiko bunuh diri. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat berdasarkan SP1 pasien? A. Melakukan kontrak treatment. B. Melatih cara mengendalikan dorongan bunuh diri. C. Mengajarkan cara mengendalikan bunuh diri. D. Mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan klien. E. Mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan klien. Oke, dalam SP1P atau strategi pelaksanaan satu pasien, itu terdapat beberapa komponen ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Kedua, mengamankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Yang ketiga, itu melakukan kontrak treatment. Yang keempat, mengajarkan cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Yang kelima, melatih cara mengendalikan bunuh diri, ya. Jadi di sini adalah jawaban yang paling tepat adalah bagian E ya, mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan klien.
Tips menjawab soal seperti ini adalah dengan fokus pada pada pertanyaan ya. Di mana di soal pertanyaannya adalah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat berdasarkan SP1P ya. Jadi kalau dengan kondisi risiko bunuh diri, tindakan prioritas yang dilakukan oleh perawat adalah mengobservasi di sekitar klien mengenai benda-benda yang berbahaya ya, seperti pisau, tali, dan benda-benda yang berbahaya yang lain yang bisa menjadi media bagi klien untuk melakukan percobaan bunuh diri. Ya, jadi begitu. Oke, soal nomor 4. Seorang perawat hendak melakukan TAK pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. TAK yang akan dilakukan adalah stimulasi persepsi. Apakah tindakan sesi pertama yang akan dilakukan pada TAK tersebut? A. Mengajarkan cara mengenal halusinasi. B. Mengajarkan cara menghardik halusinasi. C. Menganjurkan minum obat secara teratur. D. Menganjurkan melakukan kegiatan terjadwal. E. Menganjurkan bercakap-cakap dengan orang lain. Oke, di soal diketahui bahwa perawat hendak melakukan TAK pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Nah, pertanyaan tindakan sesi pertama yang akan dilakukan pada TAK tersebut, ya. Itu kalau pada sesi pertama, TAK yang dilakukan adalah itu bertujuan untuk mengenalkan kepada kalian tentang cara mengenali halusinasi yang meliputi isi answernya apa aja yang didengarkan gitu, waktu kapan terjadi, dan situasi saat terjadi, serta perasaan kalian pada saat terjadi. Nah, setelah klien mengenal sudah mengenal halusinasi, barulah kita ajarkan cara mengenali halusinasi. Jadi di soal ini jawaban yang paling tepat adalah bagian A, mengajarkan cara mengenal halusinasi. Oke, soal nomor 5. Perawat RSJ baru saja melakukan tindakan keperawatan dan menyuruh pasien dengan diagnosa HDR untuk mengulangi apa saja yang baru saja selesai dikerjakannya sesuai dengan yang telah diajarkan oleh perawat. Apakah tindakan yang dilakukan perawat pada fase terminasi di atas? A. Kontrak topik. B. Kontrak waktu. C. Evaluasi objektif. D. Evaluasi subjektif. E. Rencana tindak lanjut. Oke, mari kita bahas. Di soal disajikan bahwa perawat menyuruh pasien untuk mengulangi apa saja yang baru saja selesai dikerjakannya sesuai dengan yang telah diajarkan oleh perawat. Berarti ini adalah fase terminasi atau fase evaluasi. Berarti option A, B, dan E itu adalah sudah jelas salah. Sekarang tinggal antara option C dan D. Oke. Evaluasi subjektif merupakan upaya yang dilakukan perawat untuk mendapatkan data secara verbal dari klien mengenai tindakan yang telah dilakukan. Nah, jadi jawaban adalah bagian D, evaluasi subjektif. Soal nomor 6. Seorang laki-laki umur 28 tahun masuk rumah sakit jiwa karena mengamuk di rumah dan ingin membunuh ibunya. Pasien mengeluh sering mendengar suara-suara yang menyuruhnya pergi. Suara-suara itu muncul setiap kali mau mandi. Apakah efek dari keluhan pasien tersebut? A. Risiko mencederai diri lingkungan orang lain. B. Halusinasi pendengaran. C. Perilaku kekerasan. D. Waham curiga. E. Isolasi sosial. Di soal diketahui bahwa klien mengalami halusinasi pendengaran, yaitu mendengar suara yang membuat klien ingin membunuh ibunya, ya. Dalam pohon masalah halusinasi pendengaran, efek yang timbul dapat berupa mencederai diri, lingkungan, dan orang lain. Pada kondisi ini, klien berisiko mencederai orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian A, risiko mencederai diri, lingkungan, dan orang lain. Soal nomor 7. Seorang laki-laki umur 28 tahun masuk rumah sakit jiwa karena mengamuk di rumah dan ingin membunuh ibunya. Pasien mengeluh sering mendengar suara-suara yang menyuruhnya pergi. Suara-suara itu muncul setiap kali mau mandi. Apakah core problem dari keluhan pasien tersebut? A. Risiko mencederai diri, lingkungan, dan orang lain. B. Halusinasi pendengaran. C. Perilaku kekerasan. Waham curiga. E. Isolasi sosial. Oke, kalau tadi di soal sebelumnya pertanyaannya adalah apakah efek ya dari masalah klien tersebut. Nah,
Kalau sekarang adalah apakah core problem ya dari keluhan pasien tersebut. Core problem itu artinya masalah utama ya. Jadi masalah utama yang harus segera ditangani itu adalah yaitu halusinasi pendengarannya ya. Halusinasi pendengarannya. Eh, dari core problem ini memiliki efek yaitu mencederai diri, lingkungan dan orang lain ya. Jadi jawabannya adalah bagian B ya. Option D dan E itu bisa langsung dieliminasi karena tidak berkaitan, sedangkan A dan C itu adalah merupakan efek dari halusinasi pendengaran. Oke, soal nomor 8. Seorang perempuan dirawat di rumah sakit jiwa karena suka bicara sendiri, mondar-mandir, rambut acak-acakan, kuku panjang dan hitam. Telah diajarkan cara menghardik halusinasi. Apakah implementasi berikutnya yang dilakukan? A. Bantu mengenal halusinasi. B. Mengajarkan cara memutus halusinasi. C. Anjurkan bercakap-cakap jika terjadi halusinasi. D. Menutup kedua telinga ketika terjadi halusinasi. E. Mengajarkan cara minum obat dengan prinsip 5 benar. Cara penanganan klien dengan halusinasi adalah dengan mengajarkan teknik menghardik yang sebelumnya diajarkan cara mengidentifikasi halusinasi. Setelah kalian mampu melakukan teknik ini, selanjutnya kalian diajarkan untuk berbincang kepada teman atau perawat jika terjadi halusinasi dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian halusinasi tersebut ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Anjurkan bercakap-cakap jika terjadi halusinasi. Tipsnya adalah fokus pada pertanyaan implementasi berikutnya ya. Ingatlah bentuk implementasi keperawatan pada klien dengan halusinasi. Oke, lanjut soal nomor 9. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya. Pernah tidak naik kelas dan ditinggal menikah pacarnya 2 tahun yang lalu. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut? A. Kehilangan orang yang dicintai. B. Gagal pendidikan. C. Gagal menikah. D. Pola asuh. E. Putus obat. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa itu faktor presipitasi ya. Faktor presipitasi itu adalah faktor pencetus atau penyebab gangguan jiwa. Nah, dalam proses terjadinya gangguan jiwa itu dilatar belakangi oleh 2 faktor ya. Yang pertama adalah faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kalau faktor predisposisi itu artinya faktor pendukung atau yang melatar belakangi itu sebelum terjadi gangguan jiwa. Nah, contohnya kehilangan orang yang dicintai, gagal pendidikan, gagal menikah, pola asuh itu semua adalah masuk di faktor predisposisi. Jadi yang termasuk dalam faktor presipitasi itu adalah putus obat ya. Sesuai dengan dari atas keluhan bahwa dirawat di RSJ karena menolak minum obat ya. Oke, soal nomor 10. Seorang laki-laki umur 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu. Hasil pengkajian, klien sudah kooperatif, kondisi tenang namun terkadang masih menganggap dirinya utusan Nabi. Perawat akan melaksanakan TAK di ruangan. Apakah TAK yang tepat untuk klien? A. TAK defisit perawatan diri, TAK orientasi realita, TAK stimulasi sensori, TAK stimulasi persepsi, TAK sosialisasi. Jadi jawaban yang benar adalah TAK orientasi realita atau kenyataan ya. Kalau option A, TAK defisit perawatan diri ini dilakukan kepada pasien yang malas mandi ya, yang rambutnya acak-acakan, kukunya panjang hitam dan segala macam. Kalau TAK stimulasi sensori sama TAK stimulasi persepsi itu adalah untuk pasien yang gangguan halusinasi ya. Kalau TAK sosialisasi ini adalah untuk pasien yang mengalami isolasi sosial atau HDR gitu. Oke, soal nomor 11. Seorang laki-laki umur 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena di rumah mengamuk, merusak barang-barang. Saat dikaji, klien mengatakan malas bergaul,
lebih senang sendiri, wajah tegang, pandangan tajam, bicara kasar, belum menikah, berpakaian rapi. Klien telah mampu menyebutkan penyebab perilaku kekerasan yang dilakukan. Pertanyaan, apakah tindakan keperawatan selanjutnya? A. Menyebutkan cara mengendalikan perilaku kekerasan. B. Menyebutkan tanda dan gejala perilaku kekerasan. C. Menyebutkan perilaku kekerasan yang dilakukan. D. Menyebutkan akibat perilaku kekerasan. E. Mempraktekkan latihan fisik 1. Oke teman-teman, soal yang terakhir ini silakan dijawab dan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman semua, terima kasih saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like video ini, klik subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, terima kasih.